Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Wina Apriani. Saya berasal dari Prodi K3, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Saya akan memaparkan beberapa materi tentang B3, bahan berbahaya dan beracun. Materi yang pertama tentang Peraturan B3. Peraturan B3 yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun menurut PP Nomor 74 Tahun 2001 yaitu zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain. Yang tidak diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 yaitu yang pertama ada B3 radioaktif, yang kedua ada hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi, yang ketiga ada makanan dan minuman, dan yang keempat ada narkotika, psikotropika, dan atau prekursornya serta zat adiktif yang lain. Klasifikasi B3. Yang pertama ada mudah meledak atau eksplosif, yang kedua ada pengoksidasi atau oxidizing, yang ketiga ada sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable. Yang keempat ada sangat mudah menyala atau highly flammable. Yang kelima ada mudah menyala atau flammable. Yang keenam ada amat sangat beracun atau extremely toxic. Yang ketujuh ada sangat beracun atau highly toxic. Yang kedelapan ada beracun atau moderately toxic. Yang kesembilan ada berbahaya atau harmful. Yang kesepuluh ada corrosive atau corrosive. Yang ke-11 ada bersifat iritasi atau iritan. Yang ke-12 ada berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Yang ke-13 ada karsinogenik. Yang ke-14 ada mutagenik. Yang ke-15 ada teratogenik. Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, berdasarkan jenis senyawanya. Jenis senyawanya dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama ada limbah organik. Limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup dan sangat mudah sekali terurai. Yang kedua ada limbah anorganik. Limbah anorganik meliputi limbah-limbah yang tidak mengandung unsur karbon dan sangat sulit sekali terurai. Yang kedua, limbah dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada limbah cair. Limbah cair merupakan segala jenis limbah yang berwujud cairan berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur atau tersuspensi maupun terlarut dalam air. Klasifikasi limbah cair. Yang pertama ada limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Yang kedua ada limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Yang ketiga, ada rembesan atau luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah. Yang keempat, ada air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Selain limbah cair, ada juga limbah padat. Biasanya, limbah padat disebut dengan sampah. Bentuk, jenis, dan komposisi limbah padat sangat dipengaruhi oleh taraf hidup masyarakat dan kondisi alam. Sedangkan jumlahnya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Klasifikasi limbah padat atau sampah menurut istilah teknis, yang pertama ada sampah organik mudah busuk atau garbage, yaitu limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai oleh mikroorganisme. Yang kedua, ada sampah anorganik dan organik tak membusuk atau rubbish, yaitu limbah padat anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme.
Yang ketiga ada sampah abu atau ashes, yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil pembakaran. Yang keempat ada sampah bangkai binatang atau dead animal, yaitu semua limbah yang berupa bangkai binatang. Yang kelima ada sampah sapuan atau street sweeping, yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan. Yang keenam ada sampah industri atau industrial waste, yaitu semua limbah padat yang berasal dari buangan industri. Yang ketiga ada limbah gas. Di udara terkandung unsur-unsur kimia, ada oksigen, nitrogen, nitrogen dioksida, karbon dioksida, dan hidrogen. Tingkat kualitas udara tergantung dari yang pertama, jenis limbah gas. Yang kedua, volume yang lepas. Yang ketiga, lamanya limbah berada di udara. Yang keempat, ada partikel bahan padatan atau cairan yang tersuspensi. Selanjutnya, pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. Ada limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Pengelompokan limbah berdasarkan bahayanya dibagi menjadi dua. Ada limbah non-B3 dan limbah B3. Limbah B3 menurut PP nomor 101 tahun 2014 yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Kategori limbah B3 terdiri atas yang pertama ada limbah B3 kategori 1 yaitu limbah B3 yang memiliki dampak akut atau cepat atau tiba-tiba langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua ada limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3 memiliki efek tunda atau delayed effect dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas yang pertama ada limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu limbah B3 yang umumnya bukan berasal dari proses atau kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan lain seperti pemeliharaan dan pencucian alat, pencegahan kororosi, pengemasan, dan pelarutan kerak. Yang kedua ada limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang. Yang selanjutnya yaitu limbah B3 dari sumber spesifik. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Contoh dari jenis limbah ini diantaranya adalah pelarut terhalogensi seperti klorobenzena dan metilen klorida, pelarut yang tidak terhalogensi seperti toluena, aseton, dan nitrobenzema, asam atau basa seperti natrium hidroksida, asam sulfat, dan asam fosfat. Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C meliputi limbah B3 dari sumber spesifik umum dan limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Karakteristik limbah B3 PP nomor 101 tahun 2014 bagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama ada mudah meledak atau eksplosif, yang kedua mudah menyala, yang ketiga reaktif, yang keempat infeksius, yang kelima korosif, dan yang keenam ada beracun. Tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan yang pertama bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan. Tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun, bentuk dasar, ukuran dan bahan, yaitu simbol berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat berwarna dasar putih dan garis tepi belah ketupat tebal berwarna merah. Simbol yang dipasang pada kemasan disesuaikan dengan ukuran kemasan. Sedangkan simbol pada kendaraan, pengangkut, dan tempat penyimpanan kemasan B3
minimal berukuran 25 cm x 25 cm. Simbol harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap air, goresan, dan bahan kimia yang akan mengenainya. Warna simbol untuk dipasang di kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun harus dengan cat yang dapat berpendar atau fluorescence. Penanganan kedaruratan akibat kecelakaan B3 dan limbah B3. Dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 atau PLB3. Pasal 217 mewajibkan setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk memiliki sistem tanggap darurat atau STD. Definisi sistem tanggap darurat sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kecelakaan. Menurut penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, sistem tanggap darurat adalah mekanisme atau prosedur untuk menanggulangi terjadinya malapetaka dalam pengelolaan B3 yang memerlukan kecepatan, ketepatan penanganan sehingga bahaya yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin. Sistem tanggap darurat tersebut penting untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kedaruratan PLB3. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kedaruratan PLB3 adalah pelaksanaan pelatihan dan gladi kedaruratan PLB3. Di dalam peraturan pemerintah tersebut disampaikan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan minimal 1 kali dalam setahun. Kewajiban ini juga harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Jalan masuk paparan zat toksik yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke tubuh manusia melalui yang pertama ada oral, yaitu melalui mulut, dan kemudian saluran pencernaan sulit mencapai peredaran darah. Yang kedua ada inhalasi, yaitu melalui saluran pernafasan bersifat cepat memasuki peredaran darah. Yang ketiga ada dermal, yaitu melalui kulit sehingga mudah masuk ke dalam peredaran darah. Yang keempat yaitu melalui peritoneal, yaitu melalui suntikan langsung memasuki peredaran darah. Pengaruh B3 atau limbah B3 terhadap makhluk hidup, khususnya manusia, terdiri atas 2 kategori, yaitu yang pertama ada efek akut. Efek akut dapat menimbulkan akibat berupa kerusakan susunan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskuler, kerusakan sistem pernafasan, kerusakan pada kulit, dan kematian. Yang kedua ada efek kronis. Efek kronis dapat menimbulkan efek karsinogenik atau pendorong terjadinya kanker, efek mutagenik atau pendorong mutasi sel tubuh, efek teratogenik atau pendorong terjadinya cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi. Bagian organ tubuh yang terkena pengaruh adalah yang pertama ada ginjal, umumnya disebabkan zat toksik kadmium. Yang kedua ada tulang, umumnya disebabkan zat toksik benzen. Yang ketiga ada liver, umumnya disebabkan zat toksik karbon tetraklorida. Yang selanjutnya paru-paru, umumnya disebabkan zat toksik paraquat. Yang selanjutnya mata, umumnya disebabkan zat toksik kloroquine. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi yang pertama ada pengurangan limbah B3. Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan atau kegiatan. Pengurangan limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan cara yang pertama substitusi bahan, pemilihan bahan baku dan atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan yang tidak mengandung B3. Yang kedua, ada modifikasi proses, pemilihan dan penerapan produksi yang lebih efisien.
Yang ketiga, ada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan harus memenuhi persyaratan terhadap regulasi. Selain itu, efisien dalam penggunaan sumber daya, baik itu air, energi, penggunaan bahan baku, dan bahan kimia. Berikut adalah beberapa contoh hasil diterapkannya teknologi ramah lingkungan. Di antaranya yaitu mobil dengan tenaga matahari, pembangkit tenaga surya, mobil dengan tenaga listrik, briket bahan untuk membantu proses memasak,